Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Mall Pelayanan Publik sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan good governance. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serly Diartika Sari, NIM 094, kelas 2023B. Berikut merupakan penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Latar belakang penelitian. Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan pelayanan suatu kebutuhan. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memberikan batasan dan juga hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Namun, tidak sedikit masalah yang terjadi pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, seperti lambatnya pelayanan, ketidakramah, ketidakjelasan waktu penyelesaian, serta ketidakjelasan biaya pelayanan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan membangun mall pelayanan publik. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun MPP. MPP Kabupaten Pasuruan telah bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada di Kabupaten Pasuruan, mulai dari bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. MPP Kabupaten Pasuruan menerapkan 3 prinsip, yaitu pelayanan satu pintu, pelayanan terintegrasi, dan pelayanan prima. Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Mall Pelayanan Publik sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan good governance. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perubahan pelayanan administrasi pemerintah dengan adanya mall pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan? 2. Apa saja faktor penghambat mall pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui perubahan pelayanan administrasi pemerintah dengan adanya mall pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. 2. Untuk memahami faktor penghambat mall pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menyediakan pengembangan konsep baru atau penafsiran ulang terhadap konsep yang sudah ada, memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis. 2. Manfaat praktis. Bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam kepustakaan dalam hal pelayanan publik. Lalu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu batasan istilah. Batasan istilah pada penelitian ini antara lain 1. Good governance. D.A. Budi Setiawati tahun 2017 menjelaskan bahwa good governance merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil melalui syarat efisien dan merata. 2. Inefisiensi. Dalam KBBI online, inefisiensi adalah pemborosan. Inefisiensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat terdapat pemborosan. 3. Kepemimpinan yang transaksional. Dalam penelitian ini yang dimaksud kepemimpinan yang transaksional adalah pemimpin yang jujur dalam melakukan pelayanan publik. 4. Birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintah yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. 5. Instansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, instansi diartikan sebagai badan pemerintah umum yang mengurus dan menyelenggarakan suatu tugas secara luas di lingkungannya. 6. Implementasi. Menurut KBBI, implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Pada bab 2 kajian pustaka dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang relevan, seperti halnya berikut ini.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Kemurata An-Nawi pada tahun 2020, tempat penelitian berada di Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menerangkan tentang penyelenggaraan inovasi pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu penyelenggaraan inovasi pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik sudah berjalan dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat, pemanfaatan teknologi dengan baik, serta kelengkapan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Puspita Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2020, tempat penelitian berada di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo, menerangkan tentang inovasi Mall Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu MPP di Kabupaten Kulon Progo memiliki indikator sesuai dengan nilai yang berlaku dalam sistem sosial, sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni Putra tahun 2022, tempat penelitian berada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, menerangkan tentang kepengurusan penerbitan izin yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kurang efektif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen. Hasil dalam penelitian tersebut mengenai efektivitas MPP telah meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Karawang dibagi beberapa indikator dengan hasil bahwa pencapaian tujuan, adaptasi, dan integritas yang dilakukan belum efektif dikarenakan beberapa faktor penghambat, namun terdapat upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan berbagai indikator perbedaan seperti lokus dan teori yang digunakan peneliti terhadap penelitian sebelumnya. Pada landasan teori ini dijelaskan beberapa poin-poin seperti 1. Pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemerintahan, pelayanan publik diartikan sebagai bentuk pelayanan pemerintah atau ASN terhadap masyarakat. Dalam Kemenpan RB, pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, daerah, BUMN, dan BUMD, dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan publik. 1. Pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang diberikan berupa dokumen resmi yang dibutuhkan. Berbagai bentuk dokumen meliputi KTP, BPKB, STNK, IMB, dan SIM. 2. Pelayanan barang. Pelayanan barang merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga publik berupa penyediaan atau pengelolaan berwujud fisik. Contohnya yaitu pelayanan listrik, pelayanan air, pelayanan telepon, dan sebagainya. 3. Yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang diberikan oleh satu lembaga publik atau instansi pemerintah berupa penyediaan sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Contoh yaitu jasa penyelenggaraan transportasi hingga jasa pengurusan pensiunan. 4. Pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan yang diberikan suatu lembaga publik atau instansi pemerintah dengan upaya memberikan pelayanan penegakan hukum. Contohnya yaitu pemerintah memberikan pelayanan penegakan hukum, kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, dibutuhkan prinsip sebagai acuan dalam melakukannya. Berikut merupakan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti halnya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses. 3K meliputi keramahan, kesopanan, kedisiplinan, serta kenyamanan.
Landasan teori yang kedua adalah good governance. Pengertian good governance. Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan urusan publik dan mengelola sumber daya publik serta menjamin perwujudan hak-hak masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dan korupsi. Selanjutnya yaitu latar belakang good governance. 1. Adanya pergeseran politik. 2. Adanya kolaborasi pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. 3. Globalisasi, perkembangan iptek, dan liberalisasi. 4. Iptek membawa perubahan terhadap manajemen sektor publik dan bisnis. 5. Demokratisasi, HAM, serta pelestarian lingkungan hidup menjadi tuntutan dunia yang mendesak. Prinsip-prinsip good governance. Berikut merupakan prinsip-prinsip good governance berdasarkan United Nations Development Program tahun 1997. Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, efisien dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum. Pada landasan teori terakhir yaitu mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik atau MPP adalah suatu pusat terjadinya berbagai kegiatan pelayanan publik yang disediakan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Definisi mall pelayanan publik menurut Permen Pan RB nomor 23 tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara atau BUMN atau swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Jenis penelitian pada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan proposal penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Peneliti sangat tertarik menggunakan pendekatan penelitian ini karena peneliti ingin memahami dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti dengan detail, mendalam, dan kontekstual. Sumber data dan data penelitian. Sumber data yang ada pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian ini. Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi atau pengamatan secara langsung di mall pelayanan publik Kabupaten Pasuruan dan juga wawancara terhadap beberapa responden atau informan yang terlibat seperti pemerintah setempat atau staf yang bertugas sampai dengan beberapa warga yang sedang melakukan pelayanan publik di MPP tersebut. Sedangkan data sekunder didapat dari beberapa literatur seperti jurnal, buku, dan artikel penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung di mall pelayanan publik Kabupaten Pasuruan dan melakukan wawancara yang dilaksanakan melalui tatap muka dan tanya jawab kepada beberapa responden yang terdiri dari Kepala Dinas MPP Kabupaten Pasuruan, beberapa staf yang bertugas, serta masyarakat setempat yang sedang melakukan pelayanan. Teknik analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huffman dalam Sugiono tahun 2013, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Cukup sekian penjelasan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.